Ya, Shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan Kamis. Kita hari ini melihat Yunus pasal yang pertama ayat 3 dan 4 tentang badai dunia. Surah ini sebuah perenungan dari Tim Keller ketika Yunus lari dari Allah. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, saudara, walaupun Yunus lari dari Allah, badai itu mengejar dia. Setiap kali kita melawan Allah, kita sedang melawan maksud rancangan kita. Jadi tujuan awal Allah menciptakan kita adalah untuk melayani, mengenal, dan menikmati Dia. Ada akibat alaminya kalau kita melawan ini. Ada dosa yang diikuti oleh badai yang akan menghancurkan kita. Namun badai yang terjadi dalam Yunus itu tidak hanya menimpa Yunus saja, tetapi menimpa juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi, saudara, kita perlu tahu bahwa kadang-kadang memang badai yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukanlah salah kita. Hidup ini penuh dengan badai, dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. Sebagian disebabkan oleh kita sendiri, tapi banyak yang tidak, bukan karena kita. Apapun itu, Allah bisa bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita melalui badai yang terjadi. Roma 8 ayat 28. Nah, salah satu alasan badai terjadi dalam kehidupan kita agar kita bergantung kepada Allah. Menemukan Allah, menemukan kasih-Nya dan kekuatan Allah yang tidak bisa kita jumpai dalam keadaan yang lain. Nah, saudara, ada seorang pendeta yang bernama John Newton. Dia menuliskan bahwa hanya di dalam penderitaan kita yang paling besar, kuasa, hikmat, dan kasih karunia Allah menguatkan jiwa kita. Itu bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Itu semua akan memampukan kita kuat dan menang di bawah tekanan yang jelas melampaui kekuatan kita. Nah, saudara, bahaya yang terbesar dari semua adalah kita tidak pernah sadar bahwa kita ini buta, sombong, merasa bisa, dan kita secara alami memiliki kemampuan yang lebih besar, dan kita bisa lebih bijak, lebih pintar, dan kita lebih baik dari keadaan sebenarnya. Nah, inilah yang mematikan kita, tipuan iblis. Setan senang sekali membuai kita dengan kehidupan yang makmur, dan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang merasa lebih baik. Tapi ketika kita sadar bahwa kita sudah hancur, itu sudah terlambat. Namun Allah dalam kasih-Nya yang besar ingin menyadarkan diri kita yang terbuai oleh kesombongan itu. Ia menghadirkan badai dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebuah cerita dongeng kuno tentang seorang penyihir yang jahat yang hidup di sebuah pondok kecil terpencil di sebuah hutan. Ketika para turis pelancong datang mampir berkunjung ke hutan itu, mereka kadang-kadang mencari tempat menginap. Dan penyihir ini sangat senang. Dia menawarkan tempat tinggal, makanan yang enak, dan kasur yang nyaman untuk menginap. Tetapi tempat tidur itu adalah tempat tidur yang penuh dengan sihir hitam. Dan jikalau kita tidur di ranjang itu sampai matahari terbit, orang itu akan jadi batu dan menjadi koleksi dari penyihir itu. Nah, saudara, penyihir ini juga punya seorang pembantu, seorang gadis muda yang dipaksa untuk melayani dia. Gadis muda inilah yang digunakan untuk melayani orang yang datang menginap itu, sampai ia menjadi batu, jadi koleksi penyihir itu. Namun meskipun ia tidak bisa melawan
Makin hari makin ia gusar dan gelisah dengan tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang sudah jadi batu itu. Suatu hari seorang pemuda datang mengunjungi hutan itu, dan ia sampai malam ia hanya mendapatkan rumah penyihir ini, dan ia menumpang untuk menginap. Kemudian gadis pelayan ini kesian dengan pemuda itu. Kemudian ia ambil ranting-ranting, ambil batu, ambil duri, dia taruh di ranjang itu. Dan sehingga pemuda itu tidur tidak nyaman sekali, gelisah sekali. Ya, menemukan ranting itu, dia buang ranting itu, dia hanya coba tidur lagi, kena batunya. Kemudian dia ambil batunya, dia tak buang batunya, terus tidur lagi, kena durinya. Waduh, dia nggak nyaman sekali. Sampai sebelum matahari terbenam, ia tidak bisa tidur lagi. Ia capek dan ia mau pergi. Kemudian ia berjalan keluar pintu itu dan bertemulah dengan gadis muda itu. Dan ia marah-marah. Kamu kasih tempat tidur yang tidak enak sekali. Udah, saya pergi saja. Pemuda ini memarahi gadis muda itu dengan kejam, sinis sekali. Kemudian dengan tersenyum, gadis muda ini berkata dalam hatinya, ya, kamu tidak tahu apa yang saya lakukan itu untuk kebaikanmu. Gadis ini berkata dalam hatinya, kamu menderita sekarang tidak ada bandingannya dengan penderitaan kalau kamu jadi batu. Itulah ranting, batu, dan duri kasih saya kepadamu. Nah, saudara, dari cerita ini kita bisa melihat bentuk kasih yang tersembunyi, yang sepertinya penderitaan yang diberikan oleh gadis muda itu. Allah juga meletakkan ranting dan batu kasih di tempat tidur kita untuk menyadarkan kita supaya kita semakin mengandalkan Dia. Sehingga sejarah dan kehidupan ini berakhir, kita tetap memiliki Allah dalam hati kita. Kita tidak berubah menjadi batu. Alkitab memang bicara tentang keselamatan seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu, dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 26. Merasa mampu, egois, menyelamatkan diri sendiri membuat kita bersikap keras terhadap orang yang kita anggap gagal dan pecundang. Tapi ironisnya, itu membuat kita terus-menerus membenci diri kita jika kita tidak memenuhi standar diri kita sendiri. Saudara, dalam badai dan ombak yang menghantam Yunus, Allah menunjuk seekor ikan besar untuk menyelamatkan dia. Ini merupakan gambaran jelas dari prinsip yang ada dalam Roma 8 ayat 28. Ada kasih di inti badai kita. Jika Anda berpaling kepada Allah melalui iman kepada Kristus, Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam. Mengapa demikian? Karena satu-satunya badai yang bisa menghancurkan, badai hukuman keadilan Allah atas dosa dan kejahatan, tidak akan ditimpakan kepada Anda. Yesus telah taat dan menanggung badai terbesar dalam kehidupan dan sejarah umat manusia dengan rela demi Anda. Dia mati, Dia menerima hukuman dosa yang seharusnya buat kita, agar kita bisa diampuni ketika kita percaya kepada dirinya. Meskipun kita mengerti Yesus telah mati buat kita, Dia menanggung segala dosa kita di kayu salib, itu tidak membuat kita mengerti kenapa badai terjadi dalam kehidupan kita. Karena mungkin itu bukan karena dosa kita. Namun, ketika kita mengerti hal itu, kita bisa dihiburkan karena Yesus telah mengalami badai yang terbesar dalam kehidupannya demi kita. Dan itu Dia lakukan demi kasih-Nya kepada kita. Dan Dia akan mengajarkan kita mengerti maksud dan rencananya untuk kebaikan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, terus mengingatkan kita akan badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia kerjakan untuk kebaikan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat belas kasihan-Mu Tuhan. Buat kejadian-kejadian dalam kehidupan kami. Entahkah itu baik, entahkah itu badai kehidupan. Biarlah itu kami boleh jalani Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dan dengan penuh iman, penuh ketaatan, kami boleh menghadapinya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus telah merasakan begitu besar badai kehidupan dan murka Allah yang begitu luar biasa. Dan mampu mengerti pergumulan kami dan bisa menghiburkan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami percaya dan kuat menghadapi setiap tantangan badai kehidupan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.